mekanisme ya dan jenis sistem pertahanan non-spesifik atau disebut juga dengan sistem imun innate ya, atau sistem imun alami atau sistem imun bawaan ya. Di sini ada anatomic barrier-nya, ada skin, ada kulit ya. Dia berfungsi untuk memperlambat masuknya mikroba ke dalam tubuh. Kenapa? Karena di situ ada kondisi asam pada lingkungan di sana, di dalam tubuh kita, di kulit kita itu ada pH-nya sekitar 3-5 menyebabkan perlambatan pertumbuhan mikroba. Kemudian juga fungsi dari membran mukosa. Membran mukosa juga merupakan salah satu lini pertahanan pertama sistem imun pada tubuh kita ya. Di sini misalnya lengkap dengan flora normal ya. Flora normal dengan mikroba untuk melekat situs dan nutrisi, dan di situ juga akan tadi menangkap mikroba-mikroba atau asing yang akan masuk ke dalam tubuh, dan juga ada silia di sana juga untuk melekatkan dirinya terhadap mikroba yang mencegah supaya mikroba masuk ke dalam tubuh kita ya. Selain itu juga dari pertahanan fisiologisnya ada suhu ya. Suhu tubuh itu kan normal gitu ya. Suhu tubuh normal ini ternyata menghambat pertumbuhan beberapa patogen. Nah, respon demam itu juga bisa menghambat pertumbuhan beberapa patogen. pH rendah ya di tubuh kita ya. pH rendah itu tingkat keasaman. pH rendah itu kan asam ya. Tingkat keasaman pH itu dalam perut kita ya, dalam stomach, dalam perut atau lambung kita itu dapat membunuh ya beberapa mikroorganisme itu. Kemudian juga ada mediator chemical ya, senyawa kimia seperti lisojim. Nah, lisojim itu bisa diproduksi oleh air mata ya. Salah satunya air mata kita juga menghasilkan enzim lisojim yang fungsinya itu untuk memotong dinding sel pada bakteri sehingga bakteri rusak ya. Tidak bisa menginvasi dan bahkan menginfeksi masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian juga ada interferon ya, bisa menginduksi antivirus ya. Kemudian juga ada komplement lisis. Nah, jadi komplement ini yang akan melisiskan mikroorganisme yang akan masuk ke dalam tubuh kita, atau difasilitasi dengan fagositosis ya, prosesnya memakan, kemudian tadi menghancurkan dan melisiskan, mengeluarkan mikroba-mikroba yang jahat tadi yang akan masuk atau yang patogen ya. Kemudian juga ada reseptor seperti tol, itu akan mengenal molekul mikroba ya. Signal sel tersebut akan mensekresikan sitokin imunostimulatori ya. Kemudian juga ada kolektin yang akan merusak dinding sel bakteri patogen ataupun juga patogen lainnya seperti virus, jamur, bahkan parasit ya. Itu dari sisi penghambatan fisiologis. Nah, kemudian dari sisi penghambatan fagositik atau endositik, itu contohnya berbagai macam jenis sel internalize seperti endositosis ya, yang akan merusak makromolekul asing yang masuk ke dalam tubuh ya. Kemudian juga ada terspesialisasi, ada sel yang spesifik fungsinya seperti monosit dalam sel darah putih ya, monosit, neutrofil, kemudian jaringan makrofag. Kemudian fagositosis itu fungsinya untuk membunuh, mencerna, menghancurkan mikroorganisme yang masuk di dalam tubuh kita. Kemudian juga ada barrier inflammatory ya, ini peradangan ya, mekanisme peradangan itu dia akan merusak jaringan infeksi, jaringan penyebab infeksi tadi, misal mikroorganisme ya, dan juga akan memotong, menginduksi infeksi tersebut pada aluran vaskuler misalnya. Kemudian mengandung protein serum dengan aktivitas antibakteri, dan dia memiliki aktivitas antibakteri juga. Influx sel fagosit masuk ke dalam area yang terinfeksi tersebut. Jadi ini adalah mekanisme atau jenisnya, jenis barrier penghalang-penghalang yang ada dalam tubuh yang merupakan sistem imun alami atau innate yang sifatnya non-spesifik ya. Semua jenis bisa di barrier, semua jenis bisa di kill, semua jenis bisa dihalangi, semua jenis bisa di disrupt ya, semua jenis bisa di lysis, bisa di fagositosis, apapun itu yang masuk, zat asing yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita. Ini adalah fungsi dari sistem imun innate alami, dan mekanismenya seperti apa sesuai dengan di bagian mana dia berada, ataukah di skin, ataukah di membran mukos,
Kemudian kalau berilnya fisiologis ya, dia akan misalnya contohnya tadi seperti suhu, pH rendah dan sebagainya. Oke, pada gambar ini kita bisa melihat bahwa bagaimana mekanisme respon imun innate atau non-spesifik atau alami dan peranan dari sistem imun adaptif ya. Di sini mekanisme prinsip imunitas alami dan adaptif ya. Ketika misalnya zat asing atau mikroba tadi akan masuk ke dalam tubuh, dia pertahanan lini pertama tadi adalah sel epitel, beril epitel. Nah, di sini beril epitel ini akan mengenal ya dan mengeluarkan pertahanan tubuhnya gitu untuk melawan terhadap infeksi. Nah, kemudian kalau misalnya berhasil masuk ya ke dalam tubuh, nanti secara bersamaan juga akan dibantu oleh sistem imun adaptif. Jadi mekanisme imunitas alami memberikan pertahanan awal terhadap infeksi. Nah, sebagian mekanisme misalnya epitel itu fungsinya untuk mencegah terjadinya infeksi ya. Kemudian juga mekanisme lain misalnya di fagositosis ya, dimakan, dihancurkan atau dilisis ya. Kemudian atau juga dengan di killing ya oleh sel natural killer dan ILCS. Nah, ini pada jam ke-0 sampai jam ke-12 aja dengan kemampuan sistem imun alami yang ada dalam tubuh kita bisa menghancurkan bahkan membunuh sel-sel ataupun molekul-molekul makromolekul yang masuk ke dalam tubuh kita yang sifatnya patogen atau infeksius ya, itu. Nah, kemudian kalau misalnya dia berhasil, yang ILS itu innate lymphoid cell ya, atau sel limfoid alami. Nah, yang fungsinya untuk menghancurkan mikroba yang masuk ke dalam tubuh kayak gitu ya. Kemudian setelah misalnya beberapa hari ternyata dia lolos gitu kan, beberapa hari nanti akan dibantu oleh peranan dari sistem imun adaptif. Nah, respon imun adaptif ini akan berkembang kemudian ya. Nah, jadi kemudian setelah tadi bekerja sistem imun alami dulu ya, gitu ya, tidak langsung adaptif. Jadi akan berkembang dan dimediasi oleh limfosit serta produk-produk limfosit. Tentunya ada limfosit B, ada limfosit T, ada sel efektor T ya, antibodi dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini antibodi misalnya memblokir terjadinya infeksi untuk menghancurkan mikroba atau menghilangkan. Limfosit T tujuannya untuk memberantas atau membasmi mikroba secara intraseluler, ini di dalam sel ya. Nah, tapi kinetika respon imun ini tidak mesti sama ya, karena setiap mikroorganisme atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh itu kan memiliki sesuatu yang berbeda atau bervariasi ya. Bisa jadi responnya juga akan berbeda-beda. Misalnya kalau sarkops itu seperti apa responnya kan gitu. Kalau misalnya cancer seperti apa respon imunnya. Namun pertahanan lini pertama adalah imunitas alami. Selanjutnya imunitas adaptif yang akan bekerja bersama-sama untuk tujuannya adalah membunuh atau menghilangkan zat asing yang sifatnya menginfeksi atau berbahaya bagi tubuh manusia.